Jemaat terkasih dalam Tuhan, perenungan kita pada hari ini bertemakan mengasihi Tuhan dengan tulus. Kasih Allah seperti apakah yang kita pahami dalam kehidupan kita? Karena ketika kita memahami tentang kasih Allah itu, maka itu yang akan menjadi jawaban kita atas kasih Allah. Akankah kita mengasihi Allah seperti orang yang bertransaksi? Jika Allah memberikan aku sekian, maka aku akan memberikan sekian. Jadi ada timbal balik antara apa yang Allah berikan kepadaku dan apa yang aku berikan. Tidak lebih dan tidak kurang. Akankah kita mengasihi Allah seperti orang yang sedang memancing, yang mau memberikan kepada Tuhan 100 supaya aku bisa mendapatkan 100.000? Ketika kemudian kita memberikan sesuatu hal kepada Tuhan Allah, maka kita berharap yang lebih daripada apa yang aku berikan, daripada apa yang kita berikan. Saudaraku, ataukah kita kemudian mengasihi Allah dengan segenap hati kita? Karena kita tahu bahwa aku dikasihi sama seperti seorang anak yang dikasihi oleh bapaknya. Yang manakah kasih kita kepada Tuhan dalam hidup ini? Sambutan anak-anak kepada Tuhan Yesus menjadikannya mengingat akan apa yang mesti dilakukan oleh orang banyak. Tuhan Yesus kemudian berkata kepada mereka, bagaimanakah mestinya mereka menyambut kasih Allah yang Tuhan Allah berikan kepada mereka dalam kehidupan mereka. Apa yang sudah mereka nikmati, bagaimana mereka kemudian memberikan kasih Allah itu dalam hidup ini. Kitab Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat 17 mengatakan demikian kepada kita. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalam. Saudaraku, ketulusan hati anak-anak menyambut Tuhan menjadi contoh bagaimana kita mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa kita perlu mengasihi Tuhan dengan tulus hati? Karena Tuhan telah memberikan segala-galanya kepada kita. Karena Dia sudah memberikan bahkan nyawanya sendiri untuk kita. Oleh karena itu, sama seperti pemazmur dalam Mazmur 86, pengakuan pemazmur tentang apa yang Tuhan lakukan kepada manusia, ia sebenarnya tak punya harapan. Namun Tuhan mau mengasihi dan memberikan harapan kepada kita, kepada manusia. Maka demikian jugalah mestinya kita mengasihi Tuhan. Sebagaimana Tuhan memberikan pemeliharaan kepada Hagar, dan Tuhan berjanji anak yang dikandungnya, maka kita bisa melihat bukankah kasih Tuhan juga nyata dalam sepanjang kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Dia Tuhan mengasihi, mengampuni, memberikan pertolongan, menyertai, dan memelihara kita sepanjang kehidupan kita. Tidakkah kita mengasihi Tuhan dengan tulus hati, dengan segenap hati kita, dengan segala apa yang ada pada kita? Karena kita tahu
Tuhan sudah mengasihi kita, dan Tuhan tetap mengasihi kita dalam kehidupan kita. Tuhan mengasihi kita ketika kita baik-baik saja. Tuhan juga mengasihi kita ketika kita di masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita. Tuhan ada di masa-masa yang baik. Tuhan juga ada di masa pandemi saat ini. Dia memberikan pemeliharaan, penyertaan, kasih, pertolongannya kepada kita dalam hidup ini. Karena itu, mari kita mengasihi Tuhan dengan ketulusan hati. Karena Dia Tuhan pertama-tama mengasihi kita. Tuhan menyertai saudara.